kandang close yang pola operasinya manual pakai changeover ohm saklar modelku, satu panel distribusi pakai genset yang dongfeng di bawah tuh bisa merujuk ke video itu maksudnya. Jadi kalau seandainya udah beko lupa, udah tinggal tonton sih oleh. Nah, sampai di settingan punos, beko tunjuan sampai settingan punos. Nah, pertama lo FANL go adalah perintah direct untuk fan yang awak inginkan tapi dari punos. Kalau new video lengkapnya beko kiriman videonya lah buat ulasan tentang FANL. Jadi ku harus 0. Kemudian FANH go adalah pembatasan kipe. Kalau model kini kan blower udah cuma 3. Biar ndak idui lampu indikator fan ampe, jadi wak buat 3. Biar ndak ragu. Nah, target hitter disiko misalnya buat 33. Ah, itu yang wak sabuin tadi. Kalau target hitter wak di 33, maka request temperatur harus dinaikan jadi 36 supaya fan yang sedang intermittent ndak direct. Paham dah kan? Nah, harus nanya. Nah, paham ndak paham awak lah paham dah. Tentang ada dua trouble sebenarnya itu. Dua kemungkinan trouble, sebenarnya bukan trouble, human error. Ketika udah mengalami intermittent lah udah set, RT udah lah udah naikan jadi 36 misalnya. Iko pun jadi sumbangan moral untuk peternak yang lain kan. Seandainya settingan ayam baru masuk, awak ingin intermittent. Settingan RT lah awak naikan di suhu yang tidak akan mungkin dicapai direct heater. Nah kan 36 request temperatur awak. Kemudian tapi fan awak gue idui sadonya. Ketika iko punos di idui lampu indikator 123 ampere atau 123 sadolahnya. Nah, kejadiannya yang harus sudah preso itu yang tadi. Apa tadi? Mulai dari pola operasi ya. Kau cara yang waktu tunjuan kau kada sebenarnya standarnya mau tuh global kok. Maksudnya itu kandang close yang pola operasinya manual pakai changeover ohm saklar modelku, satu panel distribusi pakai genset yang dongfeng di bawah tuh bisa merujuk ke video itu maksudnya. Jadi kalau seandainya udah beko lupa, udah tinggal tonton sih oleh. Nah, sampai di settingan punos, beko tunjuan sampai settingan punos. Nah, pertama lo. Yang pertama ohm saklar ku ndak awak masang. Jadi kok secara nomor kok kalaupun tidak salah tapi kurang batu gitu. Makanya itu satu seharusnya sumbernya dari PLN. Kini satu dari genset kok. Nah, seharusnya dari PLN. Nah, jadi sumber 2 kok berarti dari PLN, anggap gini ya. Nah, dari PLN. 0 kok berarti mati sama sekali, 1 kok berarti dari genset. Nah, sudah. Siap tuh iko kabel lubang itu sadonya lawak lagi silikon ya, karena potensi cacak tadi nampak udah bangkai cacak dalam kan. Nah, jadi itu yang akan membahayakan tuh. Udah kunci ya? Panel distribusi juga panel blower kok kalau lah masuk ayam sebaiknya ndak udah kunci dah. Karena seandainya terjadi hal-hal yang urgent, udah panel yang cari kunci beko, payah. Dadak. Nah, iko pun panel distribusi lah awak terima model kojo ada di situ kan. Nah, tapi wajah lain juga udah. Iko namanya MCB utama 63 ampere. Biasanya awak pakai 63 ampere juga tapi awak susun dia teh. Nah, iko output untuk panel blower. Nah, bisa kalau udah new tambah lantai bawah atau agak repot itu. Terpaksa jumper di siko leh karena ndak disiapkan untuk 2 rute beban 3 pas. Hanya 1 rute gini. Nah, iko untuk khusus ke panel blower. Tapi kalau seandainya MCB alarm mati lampu sedang posisi on, iko jangan udah off kan, karena sensor untuk alarm blackout sistemnya ada di sumber yang dapat dari siko, tapi di siko ambien. Berarti pedian itu. Iko harus ide. Kalau seandainya MCB utama di panel blower udah mati, enggak masalah loh. Itu kalau MCB alarmnya on. Nah itu. Siap tuh lanjut ke panel blower ya. Panel blower, nah modeku kira-kira susuran kalau panel distribusi. Kalau yang produksi dari awak. Iko MCB utama namanya. 16 ampere. Ko MCB fan nomor 1, nomor 2, nomor 3, MCB cooling, MCB heater, MCB kontrol untuk sistem panel. Iko proteksi pas failure relay. Iko MCB alarm mati lampu. Nah, kalau lupa udah urutannya tinggal udah tonton balik. MCB utama kalau seandainya udah ingin mematian mengoffkan panel blower kok bisa udah matian MCB kok.
Nah, itu ya. Itu off blower sado ya. Mati sado yang di siko. Yang di siko, tapi kabel yang dapet dari siko inputnya masuk ke kamari, kok tetap hidup. Makanya alarm mati lampu ndak berfungsi gini. Kan MCB alarm naik gini kah? Kalau seandainya yang dari situ udah matian 6 detik kemudian, ini sampai ya. Sampai detik kemudian bunyi alarm mati lampu. Oh, kalau yang di situ mati ya. Nah, kalau yang dari situ dimatian. Ikut timer untuk alarm mati lampu dah, bisa ada set. Kok udah dua balai detik ke supaya ndak langsung hidupnya ketika mati lampu. Jadi ada jedanya seketika kan, time delay-nya. Nah, itu. Kini hidupnya dah ya. Iko akan hidupnya sebentar sampai punos tuh selesai loading. Nah, mati ada. Proteksi pas failure relay iko proteksi yang sangat aman untuk tegangan di kandang. Jadi kalau udah salah-salah apalagi genset dongfeng kan, sempat tegangan gasnya tuh sempat terlonjak naiknya, pasti over voltage kan. Nah, itulah diproteksi deh kok. Panel blower udah akan mati, dengan sendirinya akan mati. Sistem kontrolnya yang akan mati. Nah, siko kini wak setting tegangan overnya tuh 251. Lebih dari 251 maka akan mati lampu hijau yang akan hidup hanya lampu merah. Itu artinya pas failure bakarajo untuk sistem kontrol di dalam panel udah dimatiannya. Kalau ada blower sedang hidup pasti mati langsung. Nah, itu fungsi alat siap tuh under voltage-nya 185. Di bawah dari 185 maka akan kejadian yang model tadi. Siap tuh urutan pasa tabaliak. Kini kan di genset lawak bui urutan tuh RST. Sadonya lawak set kini RST mulai dari siko tadi walaupun ikulah tak pasang juga di siko, tapi lawak set sadonya sampai ke blower putarannya lawat tua. Seandainya ada perubahan di siko maupun dari PLN maupun dari genset tabalik urutan pasa, maka kejadian akan model tadi tuh diprotek deh pas failure relay, lampu hijau mati, hanya lampu merah yang hidup, kemudian alarm bunyi, alarm buzzer tet sampai hidup lampunya di siko. Nah, itu menandakan sedang terjadi file kegagalan. Nah, kegagalan itu harus sudah deteksi. Cara mendeteknya yang diproteknya sampai over voltage, under voltage, file kegagalan pasa, atau tabalik pasa, tabalik urutan pasa. Kalau file itu hilang pasa, hilang satu maupun hilang dua. Nah, cara mendeteksi gangguan yang dari pas failure ketika iko hidup dan panel kontrol tidak bisa dioperasikan, udah cari kemari. Voltmeter yang ada di atas. Tidak, itu salah satu cara mengidentifikasi saja. Udah cari ada ndak salah satunya yang lebih tinggi dari 251. Kalau ndak ada berarti beranjak dari over voltage. Berarti over voltage ndak masuk dalam kondisi gitu. Seandainya terjadi. Siap tuh ada ndak salah satunya yang 185 ke bawah. Kalau ndak ada berarti under voltage pun lah tereliminasi kan. Udah cari ada ndak salah satu lampunya yang padam. Salah satu atau salah dua ya. Misalnya padam yang T, yang di siku pasar T, berarti dipastikan masalah yang tadi terjadi di pas failure itu karena hilang satu pasar. Berarti udah lapor ke PLN, tapi sebelum lapor ke PLN manuver udah ke genset dulu. Baru udah laporan ke PLN kalau pasar T hilang di kandang. Nah, itu ya. Itu cara mendeteksinya. Nah, tapi kalau salah satunya lah 251 atau 255, berarti itu yang jadi penyebabnya. Pindahan ke genset, lapor ke PLN kalau tegangan terlalu tinggi. Nah, kira itu cara mendeteksi ya. Cara mengidentifikasi. Ya. Aki ko udah cas tergantung jo bunyi ko. Kalau lalu yo nyo cas, ko aki 2 level. Bisa mencabut series ko. Asalkan pas memasangnya pastikan balik merah ko berarti positif. Hitam ko berarti negatif. Seketek, coba lalu. Nah, siap tuh ikut timer untuk blackout system tadi ada ya. Berarti yang dalam panel secara global kebutuhan operasionalnya lah cukup lah tuh. Siap tuh yang di siko namanya pilot lamp voltmeter. Nah, untuk udah membaca dan memonitor sambil lewat atau sambil duduk-duduk celiak berat tegangan normal enggak menurut. Nah, siap tuh di siko namanya selektor. Selektor MOA, manual off auto. Selektor blower nomor 1, blower nomor 2, blower nomor 3, selektor cooling, selektor heater. Selektor go sama saklar. Nah, cele untuk urutan fan 1 2 3, awak posisinya sama jawab menceliak panel go ya. Kalau seandainya panel go udah putar, letaknya menghadap ke blower udah di dalam gini go, maka urutannya sama. 1 berarti dari kiri. 1 2 3. Cooling,
heater. Begitu. Nah, selektor ko sama aja saklar, tapi nyo ada 3 posisi. Ada posisi manual, kalau di saklar berarti on. Ada posisi off, kalau di saklar berarti off. Ya kan? Ada posisi auto. Nah, fungsi auto ko yang diserahkan ke radionya ke Maria. Punos 207. Iko yang memerintahkan peralatan yang sedang udah autoan. Kalau blower 1 udah posisikan di auto, kemudian udah setting di punos fan 1 target suhunya sekian, maka nyo akan beroperasi secara otomatis sesuai dengan settingan yang udah buat di punos. Atunya. Jadi posisi selektor yang udah pastikan, udah lah nyeting fan 1 di siko, tapi bakon ndak jalan jo sedangkan suhunya lah tercapai. Pastikan selektornya harus di auto. Nah, sama aja indaknya kalau nyo ndak auto. Nah, kalau manual berarti udah main duit langsung, sama aja udah ma tag saklar. Nah, duit taruh ya berarti. Nah, itu ya. Nah, itu untuk sekilas di siko dah. Iko alarm masing-masing blower untuk thermal overload. Kalau seandainya terjadi arus pemakaian motor dinamonya melebihi dari arus yang disetting di thermal overload, makanya pasti akan mentripkan kontaktor terkait untuk blower, kemudian alarm gue duit. Di saat itu terjadi, AGC catatan. Kalau itu pernah terjadi dan cari fisiknya di situ. Ada enggak nakonya yang tak tahan atau plastik yang nempel ke bagian dalam kandangnya sehingga putaran blowernya tak tahan. Nah, mundur sih Pak. Nah, kini Pak setting punos leh. Punos 207 akhirnya. Dalam punos ko ada 1, 2, 3 ampe. Ada ampe fitur. Pertama ada fitur fan, kemudian cooling, kemudian heater, kemudian alarm. Dalam fan tuh ada 2 loh pembagiannya. Pertama direct, kemudian yang kedua intermittent. Nah, udah harus familiar go, coba bahasa yang 2 go. Ya, direct tuh berarti perintahnya tuh searah dan berdasarkan suhu. Kalau intermittent, perintahnya tuh berdasarkan waktu. Udah set waktu on dan off, makanya akan berjalan sesuai itu. Kalau direct udah set suhunya sekian, makanya akan beroperasi sesuai dengan target suhu yang dibuat. Nah, itunya. Pertama masuk ke menu fan. Tekan fan sekali, muncul di sikoko RT. RT itu enggak RT ya. Request temperatur. Bara suhu yang udah targetkan. Suhu yang udah inputkan di RT go akan mengacu ke fan 1 sampai ampe. Kalau di siko berarti 3. Akan mengacu ke settingan 1, 2, 3. Nah, itu harus sudah inget-inget. Misal, udah buat di siko settingannya 30. Tapi kok untuk settingan ayam lah gadang lah ya. Kalau ayam ketek beko RT-nya harus sudah naikan supaya ndak direct kipe yang intermittent. Nah, misalnya udah buat suhu di siko misal 33 lah dulu nak. Nah, udah buat 33, yang 33 kok udah kena-kena kok. Kemudian tekan sekali lagi muncul DF1. DF1 tuh perintah direct untuk fan nomor 1. Tapi satuannya ndak derajat Celcius lah, tapi nilai plus dari RT. Berapa RT tadi? 33 tadi kan? 33,0. Berarti kalau seandainya ingin selisihkan 0,0, 0,5, buat sikut 0,5. Berarti fan nomor 1 akan direct di suhu 33 berapa? Ya. Dia lu makan sore yang enak. Maka fan nomor 1 akan direct di suhu 33,5. Nah, lah. Lanjut DF2. DF2 ko ndak bisa wak buat nilai plus do karena nyo akan wak jadikan intermittent. Akan balabi adanya kipih beko. Oh, itu. Nah, jadi fan yang sedang intermittent kapuna sorot Pak. Fan yang sedang intermittent harus inyo duluan yang direct. Paham dah kan? Cara membuatnya 0 kan kok? 0,0. Maka inyo akan langsung menuju ke suhu request temperatur. Kalau seandainya suhu 33 target tadi kan, suhu di bawah 33 maka fan 2 akan on dan off sesuai dengan settingan waktu, dan kemudian inyo akan direct ketika suhu mencapai 33. Inyo yang akan direct pertama sekali. Naik je suhu baru menjadi 33,5, baru ditambah di fan 1. Kalau fan 1 selektornya udah pindah ke auto. Paham kan? Nah, siap itu lanjut fan 3. Fan 3 berarti satu langkah setelah fan 1. Jadi urutannya buat fan intermittent, fan nomor 2 yang duluan direct, kemudian ditambah ada fan 1, kemudian terakhir fan 3. Berarti fan 3 buat selisihnya berapa? Kalau nio sama-sama 0,5. 1 derajat. Jadi 30 ampere kok. Nah, 30 ampere kok.
Kemudian DF ampe udah abaikan saja karena Veno cuma 3. F on-nya angko yang di sebelah kiri titik go satuannya mini. Yang di sebelah kanan ko satuannya kali 10 detik. Berarti kalau model gini berapa detik on-nya? Sampai. Ampe atau ampe puluh ah? Kali 10 detik. Oh. Ampe puluh ah. Nah, siap tuh off-nya sama aja yang tadi. Sebelah kiri satuannya mini, sebelah kanan satuannya kali 10 detik. Berarti kau berapa mini off-nya? 30 mini, setengah jam loh. 3 mini. Nah lah, 3 mini. Berarti wak buik misalkan 5 atau 6 mini lah. 6 mini. Kemudian ada FANL. Nah, aku yang membuat lucu cerita malam tadi itu ya Pak. FANL go adalah perintah direct untuk fan yang awak inginkan tapi dari Punos. Kalau new video lengkapnya pokok kiriman videonya lah buat ulasan tentang FANL. Jadi ku harus 0. Kemudian FANH go adalah pembatasan kipe. Kalau model kini kan blower udah cuma 3. Biar ndak idui lampu indikator fan ampe jadi wak buat 3. Biar ndak ragu. Nah, siap tuh FUNT. FUNT go fan yang awak perintahkan untuk jadi intermittent. Kalau awak set di duo. Kemudian alah selesai. Menu fan selesai tuh. Settingan fan dan intermittent akan jalan. Kalau lampunya berkedip berarti standby. Kalau idui nyala tetap mode gini gua berarti sedang idui on. Lanjut doa menu cooling lah. Cooling ko ada 2 inputan, ada suhu, ada waktu. CP ko satuannya derajat Celcius 28. Misalnya samon targetnya jo fan terakhir. Nah, fan terakhir berapa tadi? 3 ampe. Nah, 3 ampe derajat Celcius. Oke, ikut target suhu. Kemudiannya adalah waktunya CP on. Wah, anggap dulu sel deck udah tuh bisa basah dalam waktu 2 menit sanio di idui. Nah, lanjut off-nya barang mini mangkonyo kari yang balik. Misalnya hari panen 5 menit misalnya kan. Abu di 5 menit. Itu perubahannya tergantung juga cuaca. Nggak bisa baku saja. Nggak absolut. Kemudian selesai settingan cooling, lanjut ke settingan heater. Nah, target heater disiko misalnya buat 33. Ah, itu yang saya sabuin tadi. Kalau target heater wak di 33, maka request temperatur harus dinaikkan jadi 36 supaya fan yang sedang intermittent tidak direct. Paham dah kan? Nah, harus nanya. Nah, paham tak paham awak lah paham dah. Siap tuh ada high alarm. Heater itu sih ya. Heater tuh inputnya hanya suhu, tidak ada waktu. Jadi suhu inputan heater tuh titik matinya. Sebelum itunya akan idui tadi. Matinya di 33 dan idui balik di 32,5. Berarti intervalnya 0,5 derajat Celcius. Iya. Kemudian iko ada tadi high alarm. Algo high alarm. Temperatur yang dianggap paling berbahaya untuk ayam. Misalnya setting 36. Dan iko harus sudah inge-inge. Beko alarm ko berbunyi udah panik, udah tahu cara mematiannya. Cari settingan high jo low alarm. Karena ada 2 inputannya di situ untuk membunyian ko. Selain ketika loading Punos baru idui, nah, ada 2 inputan. Pertama high alarm, buat di 36, suhu yang tidak akan mungkin dicapai di dalam kandang kalau kondisi normal, 36 misalnya kan. Kemudian low alarm, suhu yang tidak akan mungkin dicapai di ayam ketika dingin. Ketika ayam bersih kok, berapa misalnya? Siko buat 5 balik. Takutnya bakal kok 20, rupanya malam dingin berbunyi ya kan. Nah, low alarm 5 balik derajat Celcius. Siap tu alarm on wak buat sampai detik, biar ada variasi, kemudian off-nya wak buat 2 detik. Lah itu ya settingan Punos yang ada tuh. Nah, tentang ada dua trouble sebenarnya itu. 2 kemungkinan trouble, sebenarnya bukan trouble, human error. Ketika udah mengalami intermittent lah udah set, RT udah naikan jadi 36 misalnya. Iko pun jadi sumbangan moral untuk peternak yang lain kan. Seandainya settingan ayam baru masuk, awak ingin intermittent. Settingan RT lawak naikan di suhu yang tidak akan mungkin dicapai direct heater. Nah kan 36 request temperatur awak. Kemudian tapi fan awak gue idui sadonya. Ketika iko Punos di idui lampu indikator 123 ampere atau 123 sadolahnya. Nah, kejadiannya yang harus sudah preso itu yang tadi. Apa tadi? FUNH. FANH. FANL ya. Nah, yang pertama udah preso tuh FANL. Pastikan Niko harus di 0. Karena Niko adalah perintah direct dari Punos untuk blower terkait.
Nah, itu ya. Dari Punos, bukan dari selektor. Kalau dari selektor, jale posisi selektor di manual kan. Nah, itu ya. Nah, ada juga kejadiannya tuh, FANL-nya ndak digaduh loh. Tetap 0. Tapi yang RT kok, misalnya nyo target hitternya kini 33. Target directnya, request temperaturnya 33 atau 32. Jadi ketika inyo menginginkan fan-nya tuh intermittent dengan mengautokan selektor fan yang di set untuk intermittent, nyo direct sih taruhnya ndak mati-mati loh, ndak hidup mati loh. Karena request temperaturnya rendah. Itu ya. Itu yang harus sudah ingat-ingat. Nah, untuk di genset ketika manuver, asko wajalan di genset. Ketika misalnya terjadi blackout dari PLN mati misalnya, sampai berbunyi alarm muda yang kok. Kalau seandainya proses starting genset udah menyiapkan gensetnya itu akan membuat udah panik dengan hidup iko, matian sih kok. MCB alarm mati lampu. Kalau seandainya itu akan membuat udah panik, nah ya kan, matian. Karena bunyinya kan cukup kare, wates dia sampai datiak, kemudian off kan sumber yang ke panel blower. Kedipan gue berarti ada ya. Wah, jadinya 10 detik gini ya. Nah, kalau bunyi yang tadi itu akan membuat udah tambah panik, main genset matian kok. Dengan syarat ketika genset udah atau PLN udah normal balik atau hari ke malam, iko pasti udah naikin gua. Kalau enggak tak kalau gua enggak tanggung jawab lah. Nah, siap tuh kabel laki tak colok. Pastikan sadonya ready untuk alarm mati lampu. Nah, itu ya. Nah, ketika terjadi blackout dari PLN, pertama yang udah lakukan tuh adalah bian tuas gua dulu. Enggak usah kau pindah-pindahan. Udah ke bawah, kemudian starting genset. Last start genset, kemudian udah set tegangan. Udah set tegangan dengan mengacu ke voltmeter analog yang ada di bawah, yang ada di generator. Kemudian udah balik ke tel ya. Udah set tegangan di bawah tuh tadi 3 pas tegangannya. Ya, 380 lah. Udah set ampere ratui lah maksimal, ampere ratui. Jangan sampai terlebih ya. Nah, udah naik ke T, ternyata PLN masih mati. Masih off. Baru Iko udah pindahkan ke 0. Pindahkannya bertahap beda ya. Tapi sebelum Iko udah pindahkan, pastikan blower udah mati ke dulu. Supaya mesin tidak mendanyi. Nah, pastikan blower mati, posisi selektor off sadonya, kemudian udah pindah ke 0, pindah ke 1. Kan masuk tegangan genset kemarin itu. Langsung termonitor risiko. Nah, Iko udah cek ulang balik. Kalau tegangannya di atas 251, pasti di-cut langsung di pas payload relay. Di bawah dari 185 pasti di-cut lo langsung di pas payload relay. Siap tuh tegangan dari genset udah terbalik urutan pasarnya pasti di-cut lo. Salah satu kabel genset udah putih pasti di-cut lo. Itulah di-protect sado di pas payload relay. Nggak ada kemungkinan angwih panel atau apa tuh, insya Allah nggak ada kemungkinan tuh lah. Kalau selama pas payload relay itu bakal rajo normal. Nah, ketika tegangan nggak sampai 251 tapi 2/5 atau 2/8 memang nggak di-cut di pas payload relay, tapi itu terlalu tinggi untuk blower udah, maka udah turunan. Wagi reng udah, karena genset udah dongfeng nggak ada gubernur. Tegangan ketika kosong blower sadualahnya gua, disiko udah pantau walaupun di bawah ampere ratui itu pasah-pasah. Kalau yang disiko pasah netral. Udah set disiko paling tinggi 240 lah. 240. Paling tinggi. Paling tinggi itu. Paling tinggi. Nah, kalau seandainya 6 blower tuh awak gia standar tuh 2/5. Kok blower dah 3 ya? Tuh ada tegangan tinggi-tinggi nah. Gunanya awak gia tinggi itu supaya ketika dia gia beban 3 pas, dia gia beban 3 blower dari 2/10 itu turun jadi 230 lah. Kan masih kencang putaran begitu. Nah, jadi ketika udah lah masuk ke genset, blower masih mati, set balik tegangan rato enggak. Jadi ketika pindah ke genset tuh maupun dari genset dan PLN udah harus analisa ketegangan Nah, harus sudah celik-celik itu gunanya voltmeter, bukan untuk gaya-gaya walaupun di siku enggak ada kan. Tapi enggak usah dibanding walaupun layak dibanding sana ya. Nah, jadi udah celik di siku tegangan tuh udah harus aktif mencelik ketika operasi. Nah, kok tegangan gini normal enggak? Aku kalau dari PLN bisa wak celik antara yang tertinggi dengan yang terendahnya jauh dari rank kebolehan kan. Nah, karena
ya beban yang tegangan rendah pasti lebih baik ketimbang beban yang di tegangan yang tinggi. Di beban satu pas rumahan berarti kan, rumah tangga. Nah, ketika tegangan udah 2 sampai 8 misalnya, turunan gas genset di bawah. Ya. Jadi harus ada 2 orang sebenarnya. 2 tinggi deh ya. Tinggi. Turunan jadi 2 sampai 10 lah. 238 bah, kalau panik nah rasanya menurunan gas tuh menaikan gas balik ala tuh 238 jadi jo. Nah, lah 238 atau 2 sampai 10 baru udah normalkan blower yang tadinya autoan yang tadinya manualkan. Nah, normalkan fungsinya. New blower, new cooling, new heater. Beko setelah PLN normal kembali, tunggu dulu. Jangan buru-buru udah pindahan ke PLN dulu. Santai dulu. Tunggu agak 5 menit. Kalau dalam durasi 5 menit itu ternyata PLN normal duitnya, baru udah manuver. Cara manuver, kalau seandainya 3 blower go sedang on dengan genset, jangan langsung mati total. Genset overspeed. Jadi off kan dulu. Tinggal kok cie udah tinggal. Lah siap udah tinggal cie, ndak genset udah mati loh, tapi tuas gue udah pindahan ke 0, pindahan ke 2. Posisi mode gini kok. Genset kan tetap hidup berarti. Ya. Nah, enggak masalah. Pindahan ke PLN. Sesudah udah pindahan ke PLN, cari tegangan di sekolah normal. Pas failure bekerja enggak? Kontrol kok hidup atau enggak? Kan siapa tahu PLN siap mati, rupanya orang siap nyambung kabel, pas saya tak balik. Pas failure bekerja. Beko genset lah terlanjur tematian. Ya. Ah, itu ya. Jadi analisa dulu. Kalau lah normal balik baru normal kan Niko. Lah udah normal kan Niko. Ah, baru udah turun ke bawah. Siap tuh udah cooling downan genset. Turunan gasnya, biarnya duit agak slow dulu. Duit slow agak samini selama cooling down tuh selain cooling down genset, mesin, awak pun siap-siap kalau seandainya PLN mati lo balik. Nah, jadi ndak ada starter 2 kali kan. Nah, kalau berjalan normal baru udah mati totalan genset. Nah, itu. Genset yang harus sudah waspada itu air pendingin. Kalau habis minyak pasti mati ya. Tapi kalau air pendinginnya yang karyang pasti jam. Nah, itu dah. Lah, paham dah ya? Ada yang kira-kira ragu dah? Kalau yang ragu tapi lah wak jalehan, udah tinggal cek video. Tapi kalau ragunya karena ada yang lu nak jalehan, Heater kok pasangnya dicolok itu ya. dicolokkan yang di situ. Kalau heater udah kok, Zobo awal belum pernah masang kalau yang Zobo pernah Pak Jale Pak? Ningki. Kalau seandainya inyo ndak bisa dia colokkannya langsung hidui. Kalau ndak bisa model itu berarti fungsi heater di punos ndak bisa udah gunaan untuk heater tuh. Iku harus sudah manualkan berarti. Berarti inyo hidui dan mati sesuai sensor bawaannya. Nah, itu tuh. Kalau samonya Zobo solar yang keluaran terbaru ya Pak. Keluaran terbaru setahu awak memang Heater solar. gas kayaknya Pak. Zobo aja mereknya Pak. Zobo kok menjadi lawan tanding lo nampaknya gini. Buat lo heater gas. Lah ngopi Pak. Ya, baru ada balik. Kalau populasi barat telur Indonesia. Memang telur 10.000. Kerja di Google 10. Turin Cina sih nambahnya kan. Iya ya. Iya. Google juga. Kalau bisa